Halo, perkenalkan, saya Sarmono Lutmas Evan Manik dengan NIM 20109111111018 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba membahas soal UKM PPD dari bagian anestesi, khususnya untuk blok keluhan berkaitan dengan sistem sensoris dan integumentum. Nah, soal skenario dari soalnya adalah seorang laki-laki 22 tahun dibawa oleh warga ke IGD rumah sakit dengan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tampak sesak berat, napas mengorok, dan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan kesadaran, pasien tidak membuka mata setelah diberi rangsang nyeri. Kedua tangan fleksi saat diberi rangsang nyeri di supraorbita, hanya mengeluarkan suara mengerang. Pada pemeriksaan dada ditemukan tampak adanya jejas pada dada kiri, perkusi dada kiri hipersonor, dada kiri tertinggal. Nadi tak teraba, akral dingin. Kemudian pertanyaannya itu status fisik dari pasien di atas. Nah, di pilihannya itu mengarahkan kita kepada menentukan sebenarnya klasifikasi dari asa pasien ini ada di kelompok berapa seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sistem klasifikasi dari asa itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan American Society of Anesthesiologists, mereka mengklasifikasikan asa itu menjadi 6 kelompok. Yaitu asa 1 yaitu pasien dengan keadaan yang normal atau tidak ada penyakit, tidak merokok atau sedikit menggunakan alkohol. Kemudian asa 2 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang ringan namun belum ada keterbatasan, atau bisa juga pasien hipertensi yang terkontrol atau DM yang terkontrol. Kemudian asa 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan sudah menunjukkan adanya beberapa keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya asa 4 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan mengancam jiwa. Asa 5 yaitu pasien yang jika tidak dilakukan operasi itu, maka pasien tidak akan bisa selamat. Sedangkan asa 6 yaitu pasien yang sudah dinyatakan mengalami kematian otak. Nah, dari skenario tadi, ada beberapa kata kunci yang bisa mengarahkan kita untuk menjawab soal ini, yaitu tidak membuka mata setelah diberi rangsang nyeri, kedua tangan fleksi saat diberi rangsang nyeri di supraorbita, dan hanya mengeluarkan suara mengerang. Nah, ketiga kata kunci ini adalah mengarahkan kita untuk menentukan nilai GCS dari pasien itu sendiri. Nah, GCS itu kita nilai berdasarkan AIS, verbal, dan motoriknya. AIS pasiennya itu tidak membuka mata setelah dirangsang nyeri, berarti skor AIS-nya adalah 1, sedangkan verbalnya adalah hanya mengeluarkan suara mengerang, berarti verbal pasien adalah 2. Sedangkan untuk motoriknya sendiri, yaitu pasien hanya fleksi saat diberi rangsang nyeri, berarti nilai motoriknya adalah 3, dan jika kita jumlahkan maka kita mendapatkan GCS-nya 6, dan ini merupakan manifestasi dari adanya trauma kepala berat dan sifatnya mengancam jiwa. Selain itu, ada beberapa kata kunci lain, yaitu adanya tampak sesak berat, nafas merokok, kemudian kesadaran yang menurun, kemudian adanya perkusi dada yang hipersonor, dada tertinggal, dan adanya akral dingin. Nah, ini merupakan keadaan-keadaan yang sifatnya mengancam terjadinya gagal napas. Nah, seperti yang kita ketahui, gagal napas juga merupakan suatu kondisi yang sifatnya mengancam jiwa. Nah, berdasarkan kata kunci dan nilai GCS pasien, dan berdasarkan panduan dari pengklasifikasian sistem ASA dari American Society of Anesthesiologists, maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah asa 4, di mana pasien ini dapat kita klasifikasikan berdasarkan asa 4, yaitu adanya penyakit sistemik yang berat dan sifatnya mengancam jiwa. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab soal ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.